Jadi menurut saya saat ini ya, sekarang ini kayaknya rakitan PC yang menggunakan form factor atau ukuran yang micro ATX itu kayaknya jauh lebih baik. Di samping harganya lebih murah, ukurannya lebih kecil, dan juga performanya juga nggak kalah-kalah jauh gitu sama ATX. Tapi yang pasti kan lebih minimalis gitu. Kalau menurut saya ya teman-teman. Kebetulan di kami baru ngupgrade hardware encoder, maksudnya hardware untuk nge-record game yang namanya Elgato ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa ngelihat hasil tangkapan gamenya itu jauh lebih baik. Karena kenapa kami nggak ngerekam langsung dari PC-nya? Takutnya nanti kalau kita langsung ngerekod dari PC itu, PC-nya ini, FPS-nya drop. Jadi FPS yang akan kita tampilkan itu nggak akan sesuai dengan realitanya gitu loh. Jadi karena dia sambil ngerekam, dia FPS-nya mungkin sekitar berkurang 3-5 FPS mungkin ya. Jadi setiap recorder atau setiap perekaman kami biasanya menggunakan PC yang berbeda gitu. Dah kebetulan kemarin kita masih pakai dari Acasis ya kalau nggak salah. Tapi agak kurang bagus sih kalau menurut saya ya. Waktu itu kayak gambarnya patah-patah gitu. Tapi begitu udah pakai Elgato hasilnya udah beda. Oke, buat teman-teman yang mau beli Elgato mungkin bisa cari kami juga yang 4K Pro, harganya lumayan dalam, sekitar 5 jutaan, 5.200.000-an kalau nggak salah. Selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Di video kali ini teman-teman bisa ngelihat di sebelah kiri saya ada rakitan PC dan di sebelah kanan saya ada kotak-kotaknya. Yang order ini dengan Bang Riko dari Probolinggo, Jawa Timur. Jadi terima kasih banyak dengan Bang Riko atas kepercayaannya untuk ngerakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Oke teman-teman, jadi spesifikasinya menggunakan AMD Ryzen 5 7600X, bergaransi resmi Indonesia. Teman-teman bisa ngelihat nanti kotak-kotaknya di sini dari distributornya NJT ya. Jadi dia ada yang hijau, EMD, atau ada yang biru. Jadi kebetulan yang kali ini karena stok kami dari NJT ya sama aja sih. Yang penting distributor resmi Indonesia. Jadi ada dua ya untuk AMD. Dan juga motherboardnya ASRock B650M Pro RS Wi-Fi. Nah ini dia motherboard paling hot saat ini, baik dari sisi harga dan juga performa. Harga yang ditawarkan juga nggak mahal ya, sekitar 2 juta lebih, hampir 3 juta. Kalau untuk di platform AM5, saya rasa ini salah satu pilihan yang terbaik lah untuk di budget 2 jutaan. Dan dia udah support PCIe 5 untuk NVMe-nya, teman-teman. Oke, dan juga RAM-nya Adata XPG Lancer Blade RGB DDR5 2x16 yang 32 GB ya. Jadi dia kit. Satu masing-masing sticknya itu 16 GB, speednya 6000. Ini RAM-nya udah kepasang ya di PC. Dan juga VGA-nya Zotac RTX 4080 Super Trinity Black yang 16 GB. Zotac, nah ini dia VGA-nya. Dan juga NVMe-nya menggunakan Adata XPG Gamix S70 Blade yang 2 TB. Wah, ini size-nya cukup gede ya, karena ya mau gimana lagi ya, karena game-game zaman sekarang, apalagi PC ini saya rasa dirakit untuk ngegame sih. Jadi game-game zaman sekarang ukurannya itu super raksasa semuanya. Jadi memang sebaiknya kalau teman-teman punya budget lebih, ya belilah NVMe yang ukurannya itu cukup besar gitu. Karena game sekarang itu size-nya mungkin di atas 100 GB mayoritas ya.
Oke, dan juga power supply-nya menggunakan MSI MAG A850GL yang udah PCI 5, 80 plus gold, dan juga liquid coolernya Cooler Master Liquid 360L Core RGB, dan juga casingnya Zalman P30 ya, ini casing langganan kami ya. Dia micro ATX, udah termasuk 3 fan RGB, harganya mungkin sekitar sejuta seratusan. Form factor-nya untuk motherboard micro ATX, dan juga dia bisa muat radiator yang 360. Jadi menurut saya saat ini ya, sekarang ini kayaknya rakitan PC yang menggunakan form factor atau ukuran yang micro ATX itu kayaknya jauh lebih baik. Di samping harganya lebih murah, ukurannya lebih kecil, dan juga performanya juga nggak kalah-kalah jauh gitu sama ATX. Tapi yang pasti kan lebih minimalis gitu kalau menurut saya ya teman-teman. Dan juga OS-nya menggunakan Windows 11 Pro Trial ya. Kebetulan Bang Riko ini nggak beli lisensi, jadi kita kasih lisensi yang kosongan, maksudnya Windows yang kosongan. Jadi trial artinya tanpa aktivasi, jadi setiap kita masuk ke desktop atau ke Windows, nanti di sebelah kanan bawah itu ada tulisan Activate Windows gitu-gitulah. Jadi tetap bisa digunakan, tapi ya kalau teman-teman mau yang full license ya silahkan beli lisensinya. Di kami wajib jual yang original, jadi yang Windows 11 Pro OEM mungkin sekitar 2,5 juta, dan juga yang FPP, artinya FPP itu yang bisa pakai berulang kali, itu mungkin sekitar 3,5 juta. Oke, terima kasih banyak dengan Bang Riko dari Probolinggo, Jawa Timur. Terima kasih banyak atas kepercayaannya yang udah ngerakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Nanti setelah ini PC-nya udah selesai kami rakitin, akan kita coba sama-sama dalam bermain beberapa game. Kebetulan di kami baru ngupgrade hardware encoder, maksudnya hardware untuk nge-record game yang namanya Elgato ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa ngelihat hasil tangkapan gamenya itu jauh lebih baik. Karena kenapa kami nggak ngerekam langsung dari PC-nya? Takutnya nanti kalau kita langsung nge-record dari PC itu, PC-nya ini FPS-nya drop. Jadi FPS yang akan kita tampilkan itu nggak akan sesuai dengan realitanya gitu loh. Jadi karena dia sambil ngerekam, dia FPS-nya mungkin sekitar berkurang 3-5 FPS mungkin ya. Jadi setiap recorder atau setiap perekaman kami biasanya menggunakan PC yang berbeda gitu. Dah kebetulan kemarin kita masih pakai dari Acasis ya kalau nggak salah. Tapi agak kurang bagus sih kalau menurut saya ya. Waktu itu kayak gambarnya patah-patah gitu. Tapi begitu udah pakai Elgato hasilnya udah beda. Oke, buat teman-teman yang mau beli Elgato mungkin bisa cari kami juga yang 4K Pro, harganya lumayan dalam, sekitar 5 jutaan, 5.200.000-an kalau nggak salah. Ya, teman-teman. Jadi setelah ini selesai nanti akan kita coba sama-sama dalam bermain beberapa game. Nanti mungkin dengarkan saya Ajis, dan juga setelah itu akan langsung kami packing PC-nya dan langsung kami kirim ke pembelinya. Oke, jadi mohon ditunggu untuk pembelinya. Siapa tahu dengan Bang Riko, siapa tahu nonton video ini juga. Jadi ya inilah kira-kira hasil perakitannya. Nanti mungkin akan saya lampirkan juga ketika proses perakitan, pada saat ngerapin kabel, masang komponen, ya pokoknya segala macam. Mohon maaf agak sedikit ketunda ya Bang Riko, karena kami masih nunggu coolernya ini. Kemarin kebetulan cooler dari Cooler Master ini kebetulan habis gitu. Jadi pengalaman saya ketika make liquid cooler dari Cooler Master itu sangat baik, karena harga yang ditawarkan juga sangat baik, dan performanya juga oke, dan juga kualitasnya juga sangat-sangat baik gitu. Jadi kayaknya kalau menurut saya untuk liquid cooler ya, apalagi teman-teman yang agak budget, nggak ada alasan untuk nggak ngebeli Cooler Master ML360L Core RGB ini. Kalau menurut saya ya, karena kualitasnya, harganya juga kompetitif, dan juga performanya juga cukup baik. Oke, teman-teman, jadi mohon disimak terus videonya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ajis di channel MIJ.com, dan tentu saja kita akan langsung melakukan pengetesan untuk PC rakitan hari ini ya teman-teman. Oke, kita breakdown dulu untuk spesifikasinya langsung di software CPU Z. Nah, untuk prosesornya kali ini kita memakai AMD Ryzen 5 7600X. Untuk mainboard kita pakai motherboard dari ASRock B650 Pro RS Wi-Fi ya. Terus selanjutnya untuk memorinya kita pakai RAM DDR5 dari Adata ya teman-teman, dengan speednya itu 3000 di sini. Terus kalau kita bisa cek di Task Manager, nah di sini tuh 6000. Oke, untuk SSD-nya kita pakai SSD XPG GMX S70 Blade ya teman-teman. Terus untuk VGA-nya, itu kita pakai Nvidia GeForce RTX 4080 Super dengan brand Zotac.
Nah, terus di sini juga ada iGPU bawaan dari si AMD Ryzen 5-nya teman-teman ya. Dari AMD Ryzen 5 7600X. Oke, begitu saja untuk speknya teman-teman. Selanjutnya untuk hasil benchmark. Nah, di 3D Mark itu kita dapat skor 22.148 dengan grafik skornya 28.474 dan CPU skor di 9.805 teman-teman. Selanjutnya kita coba lihat untuk di Cinebench-nya. Nah, ini dia di Cinebench. Kita dapat skor untuk CPU multicore-nya ini ya teman-teman. Nah, CPU multicore-nya kita dapat skor 14.540 points dengan max suhu itu di 85,6 derajat Celcius, 86,8 dan sekitarnya begitu. Terus untuk tes benchmark di ini juga di CPU Z, single thread-nya itu dapat skor 740,7 dan multi thread-nya dapat skor 5.902,2 teman-teman. Oke, langsung aja kita akan coba performa dari PC ini untuk bermain beberapa game AAA. Salah satunya seperti biasa, game yang paling demanding saat ini yaitu Black Myth Wukong ya. Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke main menu. Pertama kita seperti biasa kita cek settingan graphics dulu ya. Oke, pertama resolusi dulu kita setel di 1080. Terus untuk graphic setting kita pakai apply recommended. Oke, untuk super resolution kita dapat di 50 dan presetnya itu cinematic semua ya teman-teman. Wow. Terus ray tracingnya ini udah dipastikan on ya, udah di reset tadi juga gamenya. Terus ray tracingnya kita dapat di very high. Kita apply aja graphic change, terus kita bisa coba untuk run benchmarknya. Oke teman-teman, ini benchmarknya udah selesai. Di resolusi 1080p PC ini tuh bisa dapetin 134 fps untuk average, terus untuk maksimum di 157 fps dan minimumnya di 67 fps teman-teman. Dengan settingan presetnya tuh di cinematic ya. Oke, kita akan coba lagi di resolusi yang lebih tinggi, di resolusi 2K. Oke, ini resolusinya kita naikin ke 2K teman-teman. Terus kita bisa lihat kalau super resolusinya bakal turun ya. Ini kita bakal lock aja di 50-an supaya settingannya tuh nggak jauh beda setiap naik resolusi. Jadi bisa kita lihat. Lanjut kita coba run benchmark. Oke teman-teman, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya untuk hasilnya. PC ini tuh average rata-rata di resolusi 2K ya.
yaitu menghasilkan 112 fps, terus maksimum di 132 fps, selanjutnya di minimumnya di 92. Loh, minimumnya malah lebih tinggi ya daripada di resolusi 1080 tadi. Oke, bisa langsung kita coba untuk resolusi 4K ya teman-teman. Oke, ini kita setting ke 4K, terus di sini kita naikin di 50. Nah, kalau di atas 50 itu udah exceed dari recommended setting ya. Jadi kita pasin di 50 aja. Oke, kita apply, terus kita langsung run benchmark. Oke teman-teman, nah ini di resolusi 4K PC ini tuh bisa dapetin average di 75 fps, maksimum di 89 fps, dan minimumnya itu di 64 fps teman-teman, dengan presetnya cinematic, ray tracing on di high. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk performa PC ini di game lain ya. Mungkin kita coba aja di Ghost of Tsushima. Oke teman-teman, jadi ini kita udah ada di dalam gamenya. Terus kita ini masuk ke settingan dulu ya. Untuk resolusi kita coba dari resolusi paling rendah 1080p. Terus ini kita matiin VSync ya, full screen, DLSS, dynamic. Oke, frame generation kita hidupin di DLSS. Oke, nah jadi kita pencet F. Nah oke, ini dia di resolusi 1080 untuk preset settingan udah very high ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam in-game ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini dia di resolusi 1080p ya, Ghost of Tsushima di PC rakitan kali ini. Nah tuh FPS-nya nyentuh sampai 200-an teman-teman, itu tuh banyak. Itu tuh udah overkill banget ya buat main Ghost of Tsushima. Terus di RAM-nya tuh sekitar hampir 13 gigaan. Untuk suhu CPU sih di sini pemakaiannya terlihat ya sedikit lebih banyak dari si Black Myth Wukong nih, tadi nyentuh sampai 40%, dengan suhu yang maksimal sih masih di 55 derajat Celcius ya. Terus untuk pemakaian GPU ya di resolusi 1080 GPU-nya tuh udah 68 derajat Celcius peak-nya untuk max ketinggian panasnya. Untuk temperaturnya ya di 67 derajat. Oke, langsung aja kita coba untuk resolusi yang lebih tinggi lagi. Kita press lagi CPU si VGA-nya. Oke, ini bisa kita lihat sama-sama untuk FPS-nya sekarang udah turun cuman 20-an FPS ya turunnya. Untuk pemakaian VGA sekarang tadi udah nyentuh di 90-an per 90. Untuk pemakaian VGA tadi udah nyentuh sampai di 99%, dengan suhu tadi bahkan udah nyentuh di 70 derajat Celcius teman-teman. Untuk pemakaian RAM masih sama, untuk pemakaian CPU juga kurang lebih masih sama, atau bisa dibilang makin rendah sih ya. Terus untuk si suhunya sih masih sama ya, untuk suhu CPU-nya masih di 55 derajat Celcius. Lanjut kita akan coba untuk resolusi yang lebih tinggi lagi, maksimum kita coba di 4K ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat sama-sama. Oke, ini dia 4K. Gambarnya di sini tajam banget. Nah, untuk FPS-nya masih di atas angka ratusan ya. Cuman turun ya kalau dibandingkan sama di 1080 tadi yang nyampe 200, ini tuh maksimum mungkin di 135 FPS ya, teman-teman. Untuk pemakaian RAM masih sama. Untuk pemakaian VGA-nya nih, udah mentok di 99%.
Terus untuk GPU suhunya itu masih maksimum udah di 72 derajat Celcius teman-teman. Berarti emang udah 100% performa dari si VGA-nya. Dan ya suhunya itu maksimum di 72 derajat 72 derajat. Oke teman-teman, jadi mungkin kita sudahi aja lah ya untuk proses pengetesan PC rakitan hari ini. Setidaknya selanjutnya teman-teman mungkin bisa jadikan video ini sebagai gambaran buat teman-teman buat ngerakit PC yang mungkin tujuannya untuk bermain game. Oke teman-teman, kita akhiri saja untuk sesi pengetesan PC rakitan hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.